Gog dan Magog, atau Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat Muslim. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi dan kitab Kejadian umat Kristen. Yajuj dan Majuj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara. Di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Gog dan Magog, atau Yajuj dan Majuj adalah sekelompok manusia yang digambarkan di Injil dan Al-Quran. Keduanya bertugas menyiapkan karpet merah untuk kedatangan antikristus dalam tradisi Kristen, atau Dajjal menurut tradisi Islam. Dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 93-98, dikisahkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah bangsa kuat yang perusak dan penindas. Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya ketika sampai di suatu tempat di antara dua gunung, dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Yajuj dan Majuj. Dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Yajuj dan Majuj. Kemudian Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Bangsa yang menjadi korbannya meminta Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang, sadan, dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Menurut Al-Quran, Yajuj dan Majuj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain, beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas, agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Zulkarnain kemudian membendung jalan lewat itu dengan biji besi yang dipanaskan, yang dilapisi dengan lelehan tembaga. Penghalang Yajuj dan Majuj merupakan dua pegunungan dan sebuah celah di antaranya yang ditutup radem oleh Zulkarnain. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka kaum perusak dan penindas itu akhirnya bisa keluar dari lembah yang mengurung mereka, dan kemudian bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan, dan memasuki semua bangsa dan agama, bercampur baur, menyebar ke segala arah, dan mengendalikan dunia dengan mendirikan tatanan dunia Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj keluar dari tembok Zulkarnain tidak serentak seperti masa peserta lomba lari maraton, melainkan secara bergelombang, berkelompok-kelompok layaknya puak burung kuntul bermigrasi. Mereka bergerak sangat cepat seperti air bah yang turun dari gunung, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya 96. Tempat yang tinggi itu biasanya merujuk pada gunung. Untuk itulah para ahli yang menggunakan metode dohiri atau pemahaman secara tekstual menunjuk pegunungan Kaukasus sebagai tempat mereka. Yajuj dan Majuj ketika keluar tidaklah melewati sesuatu kecuali dirusaknya. Tidaklah melewati danau kecuali meminumnya hingga habis. Tidaklah mendapati manusia kecuali dibunuhnya. Sampai ketika mereka merasa menang membantai seluruh penduduk bumi, akhirnya mereka menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Yajuj dan Majuj. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, "Kita telah membantai penduduk bumi. Mari kita membantai penduduk langit." Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan panah-panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadits riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Asal-usul Yajuj Majuj. Dari mana asal-usul Yajuj Majuj? Menukil dari beberapa keterangan riwayat kitab Salafus Sholih, banyak yang menerangkan jika asal-muasal Yajuj Majuj adalah dari terdak turun Nabi Adam AS. Jadi Yajuj Majuj bukan berupa makhluk jin atau setan. Dahulu Nabi Nuh AS memiliki beberapa putra.
Namun ada satu anak yang sangat durhaka dan kerap membangkang perintah Nabi Nuh AS. Anak itu adalah Yafits. Dia adalah putra nomor 3 Nabi Nuh AS. Karena Nabi Nuh sempat kecewa dengan sikap durhaka anaknya, maka Nabi Nuh berdoa mengutuk nasab turunan Yafits menjadi makhluk buruk. Nah, dari Yafit inilah asal muasal lahirnya Yakjuj Makjuj yang mempunyai banyak keburukan dan suka merusak. Kondisi Yakjuj Makjuj sekarang lagi diblokade di balik benteng tembok besi yang sangat kuat. Benteng itu dibuat oleh Raja Zulkarnain, yaitu raja yang sangat solih, adil dan sangat benci kerusakan. Yakjuj Makjuj kelak pastinya akan dikeluarkan Allah dari balik benteng itu menjelang kiamat. Setiap ada satu dari komplotan Yakjuj Makjuj yang mati, maka akan muncullah sebagai ganti keturunan yang mati itu 1000 kali lipat. Dan mereka memiliki umur yang panjang. Dari sebab itulah, jumlah Yakjuj Makjuj sangatlah banyak dan sulit terhitung. Yakjuj Makjuj punya kekuatan yang hebat. Hal ini menyebabkan tidak ada yang bisa membinasakannya kecuali Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah. Selanjutnya tentang asal-muasal Yakjuj dan Makjuj. Selain keterangan tadi, ada dua keterangan lain di mana salah satunya menguatkan pendapat yang telah dituturkan tadi. Pertama, mereka berasal dari keturunan Adam, bukan Hawa. Normalnya manusia terlahir dari perkawinan. Namun Yakjuj dan Makjuj, mereka adalah manusia yang terlahir tidak melalui perkawinan Adam dan Hawa. Mereka muncul karena Adam mengalami mimpi basah. Kemudian air maninya bercampur dengan tanah. Dari sinilah kemudian Allah ciptakan Yakjuj dan Makjuj. Pendapat ini termaktub dalam Al-Wasail Al-Mansurah, halaman 116-117, atau yang dikenal dengan kitab kumpulan fatwa Imam Nawawi Rohimahullah, Fatawa Al-Imam An-Nawawi. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau nisbatkan keterangan ini kepada Imam Nawawi Rohimahullah. Beliau memberikan keterangan. Penjelasan ini terdapat dalam fatwanya Muhyiddin Imam Nawawi. Fathul Bari 13 halaman 108. Kedua, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh merupakan moyang dari bangsa Tur. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim juz 1 halaman 153. Tahqiq, Dr. Toha Zaini. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena pendapat pertama tak satu pun riwayat sahih yang mendukung keterangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir Rohimahullah. Pernyataan yang menjelaskan bahwa Yakjuj dan Makjuj berasal dari campuran tanah dan air mani Adam adalah pernyataan yang tidak berdalil, dan tak ditemukan dalam riwayat dari seorang yang wajib diterima ucapannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim juz 1 halaman 152-153. Sehingga kesimpulannya, Yakjuj dan Makjuj adalah manusia anak keturunan Adam dan Hawa. Tepatnya moyang mereka adalah Yafits bin Nuh. Dalil yang menunjukkan mereka makhluk dari bangsa manusia adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, "Ya Adam," maka Adam menjawab, "Labaika wasadaika wal khairu fi yadaika." Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan utusan penghuni neraka." "Apa itu utusan penghuni neraka?" tanya Adam. "Dari setiap 1000 anak keturunanmu, 999 orang. Jawab Allah Ta'ala. Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan janin yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat pedih. Siapa satu yang selamat dari kita itu ya Rasulullah? Tanya heran para sahabat. Rasulullah menjawab, "Bergembiralah. Sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Yakjuj dan Makjuj 1000. Hadis riwayat Bukhari dengan Fathul Bari. Juz 6 halaman 382. Wallahu a'lam bishawab. Referensi
Asirotus Sa'ah. Karya Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Terbitan, Dar Ibni Al-Jauzi. KSA. Cetakan keempat. Teh. 1435 Hijriah. Nah, itulah keterangan dan asal-usul Yajuj dan Majuj. Semoga dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan sampai jumpa.